Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Nama saya Putri Ardianti dengan NIM 1914040041, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu dosen Nita Putri Utami MPD. Salam hormat buat Ibu dan salam hormat buat dosen-dosen tercinta UIN Imam Bonjol Padang, serta salam semangat untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe, serta bunyikan lonceng notification-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan 9 materi dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Yang pertama, strategi belajar mengajar. Yang kedua, aliran psikologi tingkah laku. Yang ketiga, aliran psikologi kognitif. Yang keempat, kemampuan dasar mengajar. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Yang keenam, pemecahan masalah. Yang ketujuh, pendekatan open-ended. Yang kedelapan, pendekatan realistik. Yang kesembilan, pendekatan saintifik. Yang pertama, strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar dalam matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pendidik sebagai fasilitator memiliki tanggung jawab yang besar dalam merangsang minat belajar peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik menjadi strategi jitu dalam belajar matematika. 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran, yaitu merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar matematika, terutama dalam menyusun rancangan kegiatan atau alur kegiatan pembelajaran dengan memadukan sebuah keterampilan mengelola strategi pengorganisasian pembelajaran yang terpadu. Yang kedua, penyampaian pembelajaran. Penyampaian isi pembelajaran menjadi salah satu komponen dalam melaksanakan metode proses pembelajaran. Yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses menata atau merancang keterlibatan peserta didik dengan metode yang dipilih. Selanjutnya, komponen-komponen dalam menyusun strategi. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penyampaian informasi. Ke dalam kegiatan ini, pendidik menetapkan secara pasti konsep, aturan, prinsip, dan informasi yang disajikan kepada peserta didik. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ada tes. 2 jenis tes atau penilaian yang biasa dilakukan oleh kebanyakan pendidik, yaitu pre-tes dan post-tes. Yang kelima ialah kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan ini atau follow up secara umum ditujukan untuk melanjutkan kegiatan, karena kegiatan lanjutan esensi adalah salah satu poin penting dalam kegiatan lanjutan. Selanjutnya, hubungan strategi, metode pembelajaran, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Superman pada tahun 1990 merupakan gabungan dari urutan kegiatan, materi, pelajaran, bahan, dan peralatan, serta waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis guna mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang seseorang terhadap suatu proses. Yang keempat, taktik adalah cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan metode dan gaya seseorang dalam melaksanakan suatu taktik atau metode tertentu.
Aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama menurut teori Thorndike. Menurut beliau, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Yang kedua, teori Skinner. Bruce Frederick Skinner menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Oleh karena itu, para pendahulunya dikatakan sebagai pengguna kondisi klasikal. Skinner melakukan eksperimen terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati, menghasilkan hukum-hukum belajar diantaranya Law of Operant Conditioning. Yang kedua, Law of Operant Extinction. Yang selanjutnya ialah teori David P. Ausubel. Ausubel mengatakan bahwa belajar dikatakan bermakna bila informasi yang dipelajari peserta didik sesuai dengan aspek kognitif yang dimiliki peserta didik sehingga peserta didik mampu terangsang untuk melakukan pembelajaran. Informasi yang dipelajari peserta didik agar menjadi bermakna terdiri dari bahan verbal di satu pihak, sebagian lagi merupakan suatu yang diketahui oleh orang lain. Selanjutnya, teori Checkney. Menurut Checkney, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Selanjutnya, teori Pavlov. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang sastra psikologi. Pavlov adalah ilmuwan Rusia yang terkenal dengan teori belajar klasik. Pavlov terkenal dengan percobaannya menggunakan hewan dan manusia. Pada akhir abad ke-19, ia melakukan penelitian tentang pencernaan. Dan selanjutnya, teori Bandura. Albert Bandura dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1925 di Monterey, Alberta, Kanada. Dia memperoleh gelar master di bidang psikologi pada tahun 1951 dan setahun kemudian ia meraih gelar doktor. Ia melakukan percobaan bersama dengan rekan-rekannya untuk menemukan adanya pengaruh antara model-model yang dilatih khusus untuk bertingkah laku tertentu terhadap orang-orang yang melihatnya. Selanjutnya ialah aliran latihan mental. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah. Aliran ini merupakan model hubungan stimulus-stimulus responnya, mendudukan orang-orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau berperilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Konsep dasar aktivis psikis manusia. Yang pertama, kognitif. Aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Dalam aspek kognitif dibagi menjadi 6, yaitunya pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, yang kedua ialah afektif. Afektif adalah ranah yang diberikan yang berkaitan dengan sikap dan nilai, mencakup watak, perilaku, perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ranah afektif dirinci menjadi 5 jenjang. Yang pertama, penerimaan atau receiving. Yang kedua, tanggapan. Yang ketiga, penghargaan. Yang keempat, penghargaan. Yang kelima, sianisasi terhadap nilai. Selanjutnya, perkembangan afektif. Perkembangan afektif menurut Goleman ada 5 wilayah kecerdasan pribadi dalam bentuk kecerdasan emosional. Yang pertama, kemampuan mengenali emosi. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri. Yang keempat,
kemampuan mengenali emosi orang lain. Yang kelima, kemampuan membina hubungan. Nah, teman-teman semua dapat melihat pengertian-pengertian dari 5 kecerdasan yang dimiliki kawan pribadi yang membentuk dalam bentuk kecerdasan emosional. Nah, bisa kalian lihat pada PPT ini dan pada penjelasan ini secara rinci. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konatif. Aktivitas konatif merupakan manifestasi kemampuan manusia untuk merefleksikan kemauannya atau motif yang melatar belakangi manusia bertindak. Jenis tindakan atau perbuatan manusia yang pertama, perbuatan atau tindakan yang reflektif. Yang kedua, perbuatan yang disadari. Adapun macam-macam motif menurut Wordsworth dan Marquis dalam Well Gito dapat dibedakan menjadi motif yang berhubungan dengan kebutuhan jasmaniah, motif darurat, motif objektif. Selanjutnya, campuran. Aktivitas psikis adalah daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. Keaktifan siswa dalam belajar tidak lain adalah mengkonstruksikan pengetahuan mereka sendiri. Gejala campuran itu terdiri dari perhatian, sugesti, dan kelelahan. Perhatian merupakan pemusatan konsentrasi dari seluruh aktivitas atau kegiatan individu yang ditunjukkan kepada suatu objek maupun objek kelompok, baik yang datang dari luar maupun datang dari dalam. Yang kedua, kelelahan, semacam kegiatan dari jiwa kita kepada jiwa dan raga, bahkan jiwa dan raga telah mempergunakan kekuatan yang maksimal. Yang ketiga, sugesti, pengaruh yang berlangsung terhadap kehidupan psikis dan segenap perbuatan kita, dengan mana perasaan, pikiran, dan kemauan kita sedikit atau banyak dibatasi oleh. Karenanya, orang-orang mudah terkena sugesti disebut dengan suggestible, dan mereka yang memiliki daya pengaruh terhadap orang lain disebut sugestif. Selanjutnya, kita akan bahas keterampilan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar ialah keterampilan dasar mengajar merupakan satu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasai. Penguasaan terhadap keterampilan itu memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih efektif. Yang kedua, keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran adalah keterampilan dalam menyusun tahap atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran seperti pendahuluan, penyajian, serta penutup dan tindak lanjut. Uraian kegiatan pembelajaran akan dilakukan memilih media, alat, dan lain sebagainya. Tujuan skenario ialah memberikan baru tentang tahap atau langkah-langkah. Yang kedua, memberikan bantuan tentang uraian kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, memberikan bantuan terhadap strategi, teknik, metode, media, dan alat. Yang keempat, memberikan bantuan tentang estimasi penggunaan waktu. Selanjutnya, komponen kemampuan dasar mengajar ialah menetapkan tahap atau langkah-langkah urutan, menetapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran, memilih metode dan strategi yang tepat, membuat rencana proses pembelajaran, mengelola kelas yang dinamis, aktif, interaktif, dan partisipatif, mengorganisasi kelas secara klasifikal, individu atau kelompok, menetapkan estimasi penggunaan waktu pada setiap kegiatan pembelajaran, memberikan konsultasi kepada peserta didik. Prinsip penggunaan. Prinsip skenario pembelajaran ialah sesuai dengan kompetisi, sesuai dengan jenis materi, sesuai dengan kondisi kelas. Keterampilan membuka dan menutup. Keterampilan membuka menarik perhatian siswa, penggunaan alat mengajar, variasi dalam pola interaksi, menimbulkan motivasi, memberikan acuan, dan lain sebagainya. Menutup pembelajaran, meninjau kembali, dan mengevaluasi. Keterampilan menjelaskan,
Menjelaskan dimaksudkan adalah memberikan pengertian kepada orang lain. Oleh karenanya, keterampilan menjelaskan dapat diartikan sebagai keterampilan memberikan pengertian berupa penyajian informasi kepada peserta didik. Tujuannya ialah membantu peserta didik dalam memahami konsep belajar, melibatkan peserta didik untuk berpikir, dan lain sebagainya. Komponen keterampilan jelaskan terdiri dari membawa pesan, isi pesan, media dan alat, dan penerimaan pesan. Prinsip penggunaan. Berbagai prinsip penggunaan diantaranya ialah bermakna bagi peserta didik, sesuai dengan karakteristik, relevan, sesuai dengan pengalaman, memotivasi, dan lain sebagainya. Keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu kegiatan dalam menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, begitupun sebaliknya. Tujuannya ialah mengurangi dominasi pengajaran teacher oriented atau content. Yang kedua, mendorong keberanian peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi. Yang keempat, mengarahkan kegiatan pembelajaran agar fokus pada kompetensi yang telah ditetapkan. Komponennya ialah pertanyaan yang diajukan secara jelas, pertanyaan memancing pendapat, pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, dan lain sebagainya. Prinsip penggunaannya. Keterampilan bertanya hendaknya digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut: serius namun santai, langkah mengajukan pertanyaan, beritahu peserta didik, ajukan pertanyaan, berikan waktu jeda, tunjuk peserta didik untuk menjawab, coba lempar ke peserta didik lain, konfirmasi oleh pengajar. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan dimaksudkan adalah respon positif dari pengajar kepada peserta didik. Nah, di sini sudah tertera tujuannya serta komponennya. Teman-teman dapat memberikan komentar jikalau pada pembahasan materi ada yang belum dimengerti dari penjabaran materi yang telah diberikan. Prinsip penggunaannya yang pertama ialah kehangatan dan antusias, kebermaknaan, hindari penggunaan penguatan negatif, penggunaan penguatan secara verbasi, dan lain sebagainya. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Media pembelajaran itu merupakan wahana penyalur pesan atau informasi. Nah, tujuannya mengkonkretkan konsep-konsep, membangkitkan motivasi, memfungsikan seluruh indera, mendekatkan dunia teori, meningkatkan kemungkinan, dan lain sebagainya. Komponen pengajar komponennya ialah di mana ada pengajar, media, metode, dan alat yang disampaikan kepada peserta didik. Nah, di sini sudah diberikan gambar bagaimana komponen-komponen dalam proses pengajaran. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan adalah perubahan-perubahan kegiatan pengajar dalam konteks interaksi pembelajaran. Tujuannya salah satunya ialah mengatasi kebosanan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Komponen variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam memanfaatkan media pembelajaran, variasi dalam pola interaksi, variasi dalam stimulus sudah diterterakan dalam penjelasan ini. Prinsip penggunaannya: tepat guna, daya guna, sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan jenis materi, sesuai dengan kemampuan mengajar, dan tidak berlebihan. Keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar guru, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, variasi pola interaksi dalam kegiatan siswa. Keterampilan memimpin diskusi. Diskusi dapat dipandang sebagai suatu perbincangan dengan tujuan tertentu, merupakan proses interaksi verbal yang secara teratur melibatkan kelompok dan interaksi tatap muka yang informal. Tujuannya ialah membimbing diskusi kelompok, bertujuan sebagai proses diskusi untuk dilakukan oleh peserta didik dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Komponennya ialah memperjelas masalah, urutan pendapat, menganalisis pandangan peserta didik, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Prinsipnya yaitu prinsip yang harus kita perhatikan.
Prinsip yang harus diperhatikan pengajar dalam diskusi: yang pertama, diusahakan diskusinya berlangsung secara tatap muka. Perlu perencanaan dan persiapan yang matang, atau konsep dan penyiapan informasi terlebih dahulu. Pemilihan topik yang relevan. Keterbatasan: memerlukan banyak waktu, tidak efektif bila peserta didiknya tidak menguasai permasalahan. Kelebihannya: meningkatkan interaksi antara pelajar dan peserta didik, serta antara peserta didik dan peserta didik. Semua anggota ikut bertanggung jawab dan aktif. Pengajar secara langsung dapat menilai penguasaannya dan lain sebagainya. Keterampilan melakukan penilaian. Penilaian merupakan salah satu usaha sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi terhadap perencanaan. Tujuannya ialah untuk menilai hasil kegiatan pembelajaran. Komponennya dapat digunakan sebagai bentuk tagihan seperti pertanyaan lisan, kuis, tugas rumah, ulangan, tugas individual, dan lain sebagainya. Prinsip penggunaan. Prinsip yang pertama, menetapkan kompetensi, menetapkan materi pembelajaran, merumuskan indikator, menentukan jenjang kognitif, menyusun kisi-kisi, menulis butir-butir, dan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan soal. Melakukan itu dalam langkah melakukan penilaian. Nah, dalam prinsipnya menggunakan alat atau penilaian sesuai, mengembangkan alat penilaian, langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya, melakukan tes, menganalisis hasil penilaian, memberikan tindak lanjut dari penilaian. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam membuat suasana kelas menjadi lebih tenang. Tujuan keterampilan mengelola kelas ialah mendorong peserta didik untuk dapat mengontrol dirinya, membantu peserta didik bertingkah laku, membangkitkan rasa tanggung jawab. Guru bertujuan pengelolaan kelas bagi guru ialah mengembangkan pemahaman dalam penyampaian materi, menyadarkan kebutuhan peserta didik, dan lain sebagainya. Nah, komponennya telah tertera dan teman-teman bisa membacanya. Salah satunya yaitu memberikan petunjuk yang jelas pada setiap kegiatan pembelajaran. Prinsip penggunaannya menekan pada perilaku yang positif, penanaman disiplin dan tanggung jawab, serta perlu diingat hindari pemberian informasi yang berlebihan dan tidak tepat dalam memulai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan konstruktivisme. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme ialah didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Yang kedua, pembelajaran pendekatan konstruktivisme dalam matematika ialah interaksi sosial dengan lingkungan sangat berpengaruh perkembangan belajar seseorang, sehingga sifat-sifat dan jenis manusia akan dipengaruhi kedua unsur tersebut. Kelebihan teori ini ialah berpikir dalam proses pembinaan pengetahuan baru murid untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, faham. Oleh karena itu, murid terlihat secara langsung dalam membina pengetahuan. Ketiga, ingat. Yang keempat, kemahiran sosial. Kekurangannya ialah dalam bahasan kekurangannya atau kalimat ini mungkin bisa dilihat dari proses belajarnya, di mana peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Implementasinya ialah bisa teman-teman baca dari contoh yang telah diberikan. Nah, evaluasi pembelajarannya sesuai dengan implementasi dari pembelajaran menurut konstruktivisme. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan ini terjadi sepanjang proses pembelajaran. Proses pengajaran konstruktivisme di antaranya pendekatan lain ialah ada 5 model menurut Bradley: model eksposi, model behavioristik, model kognitif, model interaksional, model transaksional. Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme tujuannya adalah guru matematika hendaknya mempromosikan dan mendorong pengembangan setiap individunya di dalam kelas untuk menguatkan konstruksi matematika. Contoh setting pembelajaran konstruktivisme: bimbingan kelompok, konseling teman sebaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendekatan pemecahan masalah matematika. Masalah merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan nyata. Masalah matematika adalah persoalan matematis yang disajikan fakta dan pertanyaan
yang pemecahannya tidak dapat segera ditemukan melalui proses sederhana, melainkan melibatkan beberapa konsep, prosedur, dan lain sebagainya. Cara mengajarkan pemecahan masalah. Yang pertama, pengajaran diawali dengan analisis. Yang kedua, menyiapkan dan memanfaatkan pemahaman. Yang ketiga, inti pembelajaran pemecahan masalah. Yang keempat, menggunakan pendekatan pedagogik, memberikan dan melatih penggunaan berbagai strategi. Yang keenam, menggunakan metode penemuan serta melakukan penilaian kemampuan. Strategi pemecahan masalah ialah bereaksi, membuat gambar atau diagram, mencari pola, membuat tabel, menghitung semua kemungkinan, menebak dan menguji, bekerja mundur, mengidentifikasi, menulis kalimat terbuka, menyelesaikan masalah yang lebih sederhana, mengubah pandangan. Pentingnya pemeriksaan hasil kembali atau looking for merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apakah telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah, atau salah satu cara terbaik untuk mempelajari pemecahan masalah dapat dilakukan setelah penyelesaian masalah selesai dilakukan. Memikirkan atau memecahkan kembali langkah-langkah artinya kita merupakan kegiatan yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan. Metakognisi, menurut Flavel, adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat diri pada diri sendiri, sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol dengan optimal. Metakognisi memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, memilih strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengamati proses pengembangan pengetahuan diri sendiri. Yang keempat, mengevaluasi hasil untuk pengetahuan apakah tujuan sudah tercapai. Nah, contoh pembelajarannya dapat teman-teman lihat dan baca dari slide yang telah disajikan. Nah, selanjutnya ialah pendekatan realistik matematika. Realistic Mathematical Education atau merupakan pendidikan matematika realistik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan matematika. Karakteristik pendidikan matematika realistik. Yang pertama, masalah konstruksi. Yang kedua, menggunakan model. Yang keempat, menggunakan kontribusi. Yang kelima, menggunakan interaktif. Yang keenam, keterkaitan antara topik yang mendukung terjadinya PBM. Kelebihan dan kekurangan pendekatan pendidikan matematika realistik. Kelebihannya ialah suasana dalam proses belajar menyenangkan. Selanjutnya, peserta didik tidak mudah lupa dengan materi. Yang selanjutnya, peserta didik merasa dihargai dan semakin terbuka dalam menjawab pertanyaan dan mendapatkan nilai. Melatih peserta didik untuk terbiasa berpikir dan berani. Pendidikan budi pekerti, misalnya saling bekerja sama dan lain sebagainya. Sedangkan kekurangannya ialah karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, maka peserta didik kesulitan dalam menemukan informasi sendiri. Untuk memahami materi butuh waktu yang cukup lama dan lain sebagainya. Tahap-tahap PMR. Tahap pendahuluan yaitu pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah real bagi peserta didik sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, tahap pengembangan model simbolik, yaitu dalam tahap ini peserta didik masih dihadapkan pada masalah yang real. Yang ketiga, tahap penjelasan dan alasan. Yang keempat, tahap penutup. Selanjutnya, pendekatan saintifik ialah proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Pendekatan ilmiah diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan pelajaran induktif dibandingkan deduktif. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan pelajaran induktif. Penalaran deduktif melihat fenomena umum, sedangkan penalaran induktif menempatkan bukti-bukti spesifik ke dalam relasi ide yang luas. Kriteria pembelajaran berbasis ilmiah. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru siswa terbebas dari prasangka serta merta pemikiran subjektif. Yang ketiga, mendorong dan
menginspirasi siswa berpikir secara kritis. Kriteria pembelajaran berbasis ilmiah yaitu mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir, mendorong siswa mampu memahami berbasis pada konsep, teori, dan fakta. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana. Proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat dan nilai-nilai non-ilmiah. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ialah sikap, tahu mengapa, keterampilan, tahu bagaimana, pengetahuan, tahu apa, produktif, inovatif, kreatif, dan aktif. Langkah-langkah pembelajaran, ranah sikap, ranah keterampilan, ranah pengetahuan, hasil akhirnya. Langkah-langkah pembelajaran lanjutan. Kurikulum 2013, pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Observasi atau mengamati, menanya, eksperimen, informasi, dan komunikasi. Mengamati, kegiatan belajar. Mengamati, melihat, membaca, mendengar, menyimak. Kompetisi yang dikembangkan melatih kesanggupan ketelitian mencari informasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Langkah-langkah mengamati, menentukan objek apa yang akan diobservasi, membuat pedoman, menentukan secara jelas data-data yang perlu, menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi, menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan, menentukan cara-cara pencatatan atas hasil observasi. Kegiatan mengamati. Mengamati ialah tertutup oleh PPT, namun saya akan menyebutkan mengamati ialah melihat, mendengar, dan menyimak. Jenis-jenis pengamatan: observasi biasa, observasi terkendali, dan observasi partisipatif. Menanya, kegiatan belajarnya mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami. Kompetensi yang dikembangkan ialah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. Guru yang afektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Berbeda dengan penugasan yang menginginkan tindakan nyata, pertanyaan dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan verbal. Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang telah diamati atau dipertanyakan untuk mendapatkan informasi. Menanya bisa dengan tulisan, lisan, dan pesan. Mengumpulkan informasi atau eksperimen. Kegiatan belajarnya melakukan eksperimen, membaca sumber, mengamati objektif, aktivitas, wawancara, dan lain sebagainya. Kompetensi yang dikembangkan ialah mengembangkan sikap teliti, jujur, dan sopan, dan lain sebagainya. Mengasosiasikan atau mengelola ialah mengelola informasi yang sudah dikumpulkan dengan baik, terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan eksperimen. Kegiatan yang dikembangkan ialah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah mengkomunikasikan. Kegiatan bertanya, menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan. Kompetensi yang dikembangkan ialah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat, dan lain sebagainya. Baiklah, sampai di sini hasil penjelasan videonya. Bagi teman-teman yang belum paham atau ingin bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab dengan sepenuh hati. Terima kasih.